Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin para sahabat, para pemirsa dimanapun Anda berada. Alhamdulillah di bulan Maulid ini, kita khususnya di hari yang penuh dengan keistimewaan, yaitu hari Jumat, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bersama-sama hadir. Kalau saya sekarang ini hadir di studio sahabat Kemenak Toli Toli TV dan para sahabat juga yang sedang menyaksikan. Ini ibarat buah dari majelis. Meskipun saya berada di studio, tapi para sahabat yang hadir yang menyaksikan video kali ini itu sudah terasa layaknya seakan-akan para sahabat sedang menyaksikan atau kita duduk di lentera studio sahabat Kemenak Toli Toli TV pagi hari ini. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita telah bersama-sama untuk hadir untuk mendengarkan di sebuah program yang sangat eksklusif, program yang sangat dinanti-nantikan oleh seluruh masyarakat Kabupaten Toli Toli. Mungkin penasaran kapan tayang lagi, kapan tayang. Karena hamba itu dia rindu dengan kebaikan. Salah satu rindu dengan kebaikan itu adalah dengan rindu, dengan bertanya-tanya kapan lagi tayang sahabat Kemenak Toli Toli TV yang setiap waktu itu memberikan banyak edukasi, apalagi edukasi dalam tajuk yang selalu memberikan hal-hal nuansa religi, yaitu hikayat. Apa itu hikayat? Yaitu hikmah kandungan ayat. Salawat dan taslim kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad beserta keluarga, para sahabat, dan mudah-mudahan kita yang hadir ini, kita yang menyaksikan dimanapun Anda berada, mudah-mudahan tercurahkan keberkahan dari kita menyebut merindukan sosok Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat, di program Hikayat Hikmah Kandungan Ayat pada kali ini, tema kita pada kali ini kita akan membahas tentang salah satu topik yang sangat menentukan, salah satu topik yang memberikan urgensi kualitas ibadah kita, sekaligus juga ini menentukan bagaimana kiprah kelanjutan kita dalam pengharapan kita dalam mencari rezeki kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin Anda penasaran sahabat, topik kita pada kali ini yaitu tentang rahasia waktu subuh. Para sahabat Kemenak Toli Toli TV di program Hikayat Hikmah Kandungan Ayat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada yang unik. Kenapa saya katakan unik? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memiliki sifat tersendiri ketika mengkhususkan waktu-waktu yang Allah cintai. Meskipun semua waktu itu Allah menyebut dengan kekhususan tersendiri, tapi keunikan itu kalau kita lihat dengan tema kita tentang waktu subuh itu, ternyata Allah itu memberikan atau Allah menggambarkan atau Allah mensifatkan waktu subuh itu dengan nilai-nilai yang terkhusus.
Misalnya kalau kita lihat dalam Al-Quran, para sahabat Kemenak Tuli-Tuli TV, di Quran itu kan Allah menjelaskan tentang keistimewaan waktu subuh. Begitu istimewanya waktu subuh ini, Allah menyebutkan dengan kalimat misalnya wadduha. Di antara keistimewaan waktu subuh ini Allah menyebutkan dengan walail. Di antara keistimewaan waktu subuh ini juga Allah menyebutkan wa minal lail. Di antara keistimewaan waktu subuh ini Allah menyebutkan juga tentang wal fajar. Dan di antara keistimewaan waktu subuh ini juga Allah menyebutkan wasubhi. Artinya begitu banyak Allah Subhanahu wa taala menyebutkan keistimewaan subuh ini dengan nama-nama yang telah saya sebutkan tadi. Kalau kalam-kalam para ulama itu menjelaskan, kalau Allah sudah berulang-ulang menyebutkan tentang hal itu, maka itu ada hal yang besar yang terkandung di dalamnya. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kandungan hikmah waktu subuh ini tidak bisa kita sepelekan atau tidak bisa kita anggap biasa-biasa saja. Karena waktu subuh ini Allah menentukan bagaimana proses, bukan hanya cara kepasrahan kita dalam mencari rezeki, akan tetapi yang paling urgens adalah waktu subuh ini dia dapat memberikan atau dapat men-cover langsung semua yang ada dalam anggota tubuh kita, termasuk rezeki. Para sahabat Kemenak Tuli-Tuli TV yang dirahmati oleh Allah, di antara salah satu contoh misalnya keistimewaan waktu subuh ini, Allah menyebut atau Allah mensifati dengan istilah yang khusus bagi Allah. Ini kan menarik. Saya saja kalau dipanggil khusus itu kan ada kebanggaan tersendiri, ada nilai tersendiri, hadirin. Sedangkan tempat ini saja, tempat di rumah kita, kalau ada tempat yang kita khususkan, itu kan merupakan tidak sembarang untuk orang bisa masuk ke situ. Artinya ada nilai tersendiri, ada cerita sendiri, dan ada fadilah yang begitu besar. Di antara kekhususan yang Allah ingin sampaikan tentang waktu subuh ini, Allah mensifatinya dengan, Allah menyebut waktu subuh ini dengan kalimat wasubhi idza asfar. Wasubhi idza asfar. Ini begitu hebatnya, begitu dahsyatnya waktu subuh ini, beragam Allah menyebutkan ini. Ini belum masuk tentang urgensi dari sholat subuh. Baru waktunya saja kalau kita tahu, kalau kita membuka hati kita dan melepas semua beban-beban yang ada dalam kehidupan kita sejenak untuk kita mengecas akan fadilah waktu subuh itu, saya yakin pasti kita akan menjadikan waktu subuh itu adalah waktu yang hobi kita untuk kita bangun, bermuwajahah, bermunajat, sekaligus berolahraga. Makanya tak heran kenapa orang-orang subuh itu ketika waktu subuh ada di antara kita yang mereka tidak tidur. Mereka melanjutkan, ada yang tadarus, ada yang zikir, ada yang salawat, ada yang baca Quran, ada yang olahraga. Kenapa mereka menghobikan waktu subuh itu dengan hal-hal seperti itu? Kan disebutkan dalam Al-Quran itu, ya ayyuhallazina amanu zikrullahu kasiran wasabbihuhu bukrata wa asila. Itu Quran menyebutkan tentang memperbanyak
eh, mengesahkan Allah atau menyebut asma-asma Allah sebanyak-banyak mungkin. Allah Subhanahu wa taala, hadirin sahabat Kemenak Toli-Toli TV, hikayat hikmah kandungan ayat yang dirahmati oleh Allah. Wasubhi idza asfar. Allah menyebutkan dengan asfar, demi waktu subuh yang asfar. Ma makna asfar? Apa itu makna asfar? Asfar itu kalau dilihat dari terjemahan itu ada dua makna. Ada makna tersirat, yaitu asfar itu maknanya terbuka. Ada juga makna yang kedua, yaitu terang, terbuka dan terang. Akan tapi secara maknawiyah, makna asfar ini memiliki kesamaan, terbuka dan terang. Kalau kita ambil contoh misalnya rumah kita, pintu kita kalau kita tutup semua itu kan gelap. Tapi kalau kita buka pintu kita, kita buka jendela kita, pasti cahaya itu akan masuk, akan terang. Artinya kurang lebih gambaran makna asfar seperti itu. Yang menjadi pertanyaan adalah kenapa Allah mensifati waktu subuh ini dengan kalimat asfar? Itu kan, makanya asfar itu juga diambil dari kata safar. Orang safar itu kan orang pergi dalam perjalanan, safar musafir. Sementara syarat musafir itu kan syaratnya harus rumah itu terbuka pintunya. Itu kalau rumah tertutup pintunya, tidak bisa kita untuk pergi melaksanakan musafir. Rumah tertutup, jalan juga harus terbuka, pintu rumah terbuka dan jalan juga harus terbuka. Jadi kalau rumah tertutup, jalan longsor, apakah bisa kita katakan itu sebagai musafir atau safar, orang yang melaksanakan bepergian jauh? Itu kan tidak. Artinya ini salah satu contoh yang sangat ringan. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, asfar ini memiliki makna yang sangat mendalam tentang waktu subuh. Makanya Allah meletakkan, menggandengkan subuh dengan asfar. Wa subuhi idza asfar. Kenapa disebutkan tentang terbuka? Kenapa disebutkan tentang terang? Kedua makna ini memiliki definisi yang sama. Makanya kebiasaan para sahabat-sahabat dulu, orang-orang soleh, para ulama-ulama, kebiasaan-kebiasaan mereka itu menjadikan waktu subuh itu adalah tempat yang terbaik untuk mengakses semua ilmu pengetahuan, mengakses rahmat, mengakses hidayah, mengupgrade keimanan. Waktu subuh itu, hadirin, termasuk rezeki kita. Kalau kita mana asfar ini kita ambil dengan istilah terbuka misalnya, coba lihat, bandingkan dengan contoh yang sederhana saja. Anak kita misalnya kalau dia bangun subuh misalnya, sholat subuh dia belajar, sebelum sholat subuh dia sudah belajar, dibandingkan dengan kondisi anak yang lain, misalnya dia bangunnya jam 7. Bangunnya jam 7. Contoh, anak yang pertama bangunnya di waktu subuh. Anak yang kedua bangunnya jam 7. Nah, secara definitif kalau kita lihat kedua contoh ini memiliki perwatakan yang berbeda. Orang yang bangun subuh itu akan terbuka otaknya. Maksud saya bukan terbelah. Artinya akan lebih cepat untuk memahami materi-materi
yang akan disampaikan ataupun materi-materi yang pernah disampaikan oleh murabbinya, oleh ustadznya, oleh kiainya, oleh gurunya, oleh dosennya, siapapun. Kalau dia mengulang di waktu subuh, ia belajar, ia tidak tidur, maka pikirannya akan terbuka, hatinya akan terang, sehingga pikiran terbuka, hati akan terang, sehingga itulah yang akan membuat ingatannya, pemahamannya jauh lebih tajam. Artinya daya ingatnya lebih kuat kalau orang yang bangun subuh. Makanya kenapa saya pernah baca biografi dari presiden kita, yaitu almarhum B.J. Habibie. Itu rahasia yang membuat beliau itu hebat, meskipun IQ beliau memang hebat. Bahkan diceritakan dulu ketika beliau belajar itu, ada juga teman beliau yang sesama satu teman beliau yaitu keturunan dari Yahudi. Si Yahudi ini juga merasa penasaran apa rahasia sehingga B.J. Habibie juga ini merasa penasaran apa yang menyebabkan kenapa orang Yahudi ini hebat-hebat, cerdas-cerdas. Karena jawabannya sederhana. Yahudi ini mengamalkan prinsip keislaman, yaitu belajar di waktu subuh. Maka orang yang belajar di waktu subuh itu pikirannya akan terbuka, para sahabat Kemenak Toli-Toli TV. Pikirannya akan terbuka, hatinya akan terbuka, sehingga orientasi kalimat-kalimat yang dia pelajari, yang dia hafal, yang diulangi-ulangi akan tertanam, akan teringat di dalam memori akalnya, memori pikirannya, sehingga daya kuatnya, daya ingatannya kuat. Kalau bahasa kesimpulannya pintar, jenius, cerdas. Tapi terbalik dengan orang yang bangun jam 7. Coba lihat anak-anak kita kalau bangun jam 7, radang-radang itu agak heng-heng kalau kita lihat. Heng-heng kalau anak kita bangun jam 7, jangankan dari segi keilmuannya saja, dari segi daya ingatnya saja, kita melihatnya saja sudah tak enak, sudah merasa kita jengkel kalau melihat anak kita bangun jam 7. Anak yang bangun jam 7, hadirin, itu dia akan lebih condong sifatnya pelupa. Itu kalau Ustadz Asad bilang itu lebih kekena dongo-dongo, beleng-beleng gitu. Cepat pelupa. IQ anak kita akan lemah. Karena memang menurut ilmu sains dan para dokter juga itu menjelaskan, waktu subuh itu adalah waktu yang terbaik sebenarnya. Bukan hanya mengecas kerohanian kita, tapi mengecas pikiran kita. Makanya rahasia-rahasia para sahabat itu kenapa mereka bisa menang dalam hampir semua, dalam semua pertempuran. Rahasianya waktu subuh. Kenapa para ilmuwan muslim itu lebih berkembang pesat, lebih berkembang cepat? Jawabannya karena waktu subuh. Berbeda dengan generasi kita yang sekarang ini. Pemuda-pemuda tidak mencintai waktu subuh, sehingga mereka merelakan keutamaan yang begitu besar di waktu subuh itu mereka tinggalkan, mereka lewatkan, mereka tidak peduli. Padahal kemajuan suatu diri, kemajuan suatu rumah tangga, kemajuan suatu bangsa itu terlihat adalah seberapa besar anak-anak muda mencintai waktu subuh. Maka hadirin jamaah sahabat Kemenak Toli-Toli TV yang dirahmati oleh Allah, ini dahsyatnya waktu subuh. Anak kita menghafal misalnya,
menghafal di waktu subuh sama menghafal di waktu jam 7 itu berbeda itu. Coba lihat. Saya saja, tak usah jauh-jauh. Saya kalau menghafal waktu subuh cepat sekali. Karena memang itu janji Allah. Wa subhi idza asfar. Itu janji Allah. Akan kemuliaan waktu subuh itu akan membuat orang-orang yang menikmati waktu subuh itu memang dahsyat. Dia akan cerdas, hatinya akan terang, pemikirannya akan baik, dan kesehatannya akan jauh lebih baik karena waktu subuh itu. Anak yang menghafal waktu subuh itu berbeda dengan anak yang menghafal jam 7. Kenapa? Karena akses terbuka. Makanya mana asfar itu terbuka. Kalau kamu bangun di waktu subuh, menghafal di waktu subuh, belajar di waktu subuh, maka Allah akan bukakan pikiranmu, Allah akan bukakan hatimu. Maka Nabi pernah menyebutkan mayuridillahi bihi khairan yufaqihu fiddin. Artinya akan Allah tanamkan ilmu itu kepada dirimu langsung. Makanya bobot kualitas IQ seseorang itu kalau mau kuat, cobalah akses di waktu subuh itu. Cobalah bermain di waktu subuh itu. Cobalah belajar di waktu subuh itu. Kalau Anda, biar Anda pintar, biar Anda keturunan orang yang jenius misalnya. Tapi kalau Anda tidak menjadikan subuh itu sebagai sentral untuk meraih IQ Anda, maka demi Allah saya katakan Anda tidak akan bisa meraih itu. Dan otak itu dia akan terbuka ketika waktu subuh. Kolbu juga seperti itu, akan terbuka di waktu subuh. Ibarat dia siap untuk menangkap apa yang kita baca, apa yang kita sebut, dan apa yang kita ingat. Siap menangkap, sehingga ketika kita bangun di waktu subuh, maka semua apa-apa yang kita dengarkan ketika kita berada di kampus misalnya, itu semuanya akan terekam. Maka tidak heran kita akan menjadi generasi-generasi yang cerdas. Ibnu Abbas, Sayyidina Umar itu adalah pemuda-pemuda yang menikmati waktu subuh. Apakah kita sudah seperti itu? Maka hadirin jamaah sahabat Kemenang Tuli TV yang dirahmati oleh Allah. Yang kedua, waktu subuh ini Allah menyebutkan wasubhi idza asfar. Yang kedua Allah menyebutkan wasubhi idza tanaffas. Allah menyebutkan waktu subuh ini dengan nafas. Ada yang menarik. Kenapa Allah menyebutkan waktu subuh ini dengan nafas? Karena waktu subuh itulah memang adalah waktu yang terbaik di antara semua waktu. Apa kaitan hubungan nafas dengan waktu subuh misalnya? Kaitannya itu adalah yang kita hirup, yaitu oksigen. Jadi kualitas udara yang kita hirup ketika waktu subuh itu berbeda, hadirin. Maka tidak heran orang yang bangun subuh, dia ketika menghirup udara di waktu subuh, itu udaranya 100% alami, bersih, tanpa sedikit pun terkontaminasi. Makanya tidak heran kenapa orang-orang yang bangun subuh sehat-sehat, badannya segar-segar, wajahnya cerah-cerah. Kenapa? Karena dia sedang menghirup oksigen yang jernih, yang bersih itu. Berbeda dengan orang yang bangun ketika waktu jam 7, jam 8. Dia sudah menghirup udara, makanya sering-sering sakit pinggang, sering-sering batuk, daya tahan tubuh lemah. Kenapa? Karena kuncinya di waktu subuh. Maka hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah, oksigen itu yang terbaik itu adalah di waktu subuh. Bangun di waktu subuh seakan-akan kita sedang menghirup
udara yang bersih. Makanya tidak heran paru-paru kita bersih. Makanya tidak heran pikiran kita jauh lebih baik, kesehatan kita jauh lebih baik, karena kita bangun di waktu subuh itu. Jadi kalau Allah sudah menyebutkan, mengistimewakan tentang waktu subuh itu, kenapa tak kita ambil? Sahabat itu, mereka punya prinsip sederhana saja. Prinsip mereka sami'na wa ata'na. Mereka dengar dan mereka taat. Itu sahabat. Kenapa? Karena mereka dengar dan mereka taat, itulah jalan sebenarnya untuk meraih kebahagiaan. Bahagia itu kan bukan hanya diukur dengan definitif materi, kan tidak. Makanya mahkota yang paling terbesar dalam diri seseorang itu adalah sehat, hadirin. Makanya kualitas ibadah ketika sehat sama sakit itu berbeda. Makanya kenapa Nabi menyebutkan al-mu'minul qawiyyun khairun wa ahabu ilallahi minal mu'minin dhaif. Artinya Nabi meletakkan ada mukmin yang Nabi senangi. Mukmin yang kuat itu adalah mukmin yang sehat. Yang sehat adalah dia bangun di waktu subuh. Jangan bangun tapi tidur tidak sholat subuh, itu keliru. Dia meninggalkan kerohanian yang membuat jasadnya segar. Orang kalau hanya jasadnya segar, rohaninya tidak segar, itu nampak itu. Sukanya marah, sukanya tersinggung. Makanya Allah panggil itu dengan kalimat as-salatu khairum minan naum. Salat lebih baik daripada Anda tidur. Kenapa? Karena salat itu ketika Anda meninggalkan waktu tidur, itu secara langsung Allah Subhanahu wa taala sedang memeriksa diri kita. Yang ada penyakit, Allah angkat penyakit. Yang ada penyakit hati, Allah angkat penyakit hati. Allah tutupi dengan salat itu. Makanya tidak heran kenapa ulama-ulama kita sehat-sehat, usianya sampai 100 tahun, ratusan tahun usianya. Kuncinya ada pada waktu subuh itu, hadirin. Coba lihat sekarang, orang-orang juga meraih. Lihat di pasar di Susumbulan kita, coba lihat. Itu mereka menerapkan waktu subuh itu. Mereka bangun waktu subuh untuk mencari rezeki. Karena beda memang. Kalau orang bangun di waktu subuh sama orang bangun jam 7 ketika mencari rezeki, beda saja. Anda punya toko, Anda punya kios, coba Anda buka kios Anda di waktu subuh. Dan Anda buka di waktu jam 7, jam 8. Beda itu. Makanya Nabi menyebutkan ada malaikat-malaikat yang Allah khususkan turun di waktu subuh untuk menyampaikan rezeki, untuk memberikan kabar tentang rezeki. Ini hamba yang bangun di waktu subuh, maka dia lapor kepada Allah, ya Allah, hambamu itu minta ini, minta itu, minta ini, minta itu. Maka apa kata Allah? Sampaikan kepada hambaku itu, aku akan berikan apa yang diminta. Masya Allah, ini salah satu kemuliaan yang Allah berikan kepada kita. Maka waktu subuh itu adalah waktu yang bukan sekedar waktu, tapi waktu subuh itu adalah waktu yang terbaik untuk kita bermuwajahah, untuk kita bermunajat kepada Allah, sekaligus untuk melatih diri kita, melatih jasad kita, supaya jasad kita kuat, supaya hati kita kuat. Kalau jasad kuat, hati kuat, maka inilah yang Nabi menyebutkan, aku lebih senang kepada seorang mukmin yang kuat secara fisik dan kuat secara rohani. Orang yang bangun subuh, mengakses, kemudian melaksanakan salat subuh, dia akan menjadi pribadi-pribadi yang kuat menghadapi semua ujian. Dia tidak marah misalnya. Ketika dia ada problem di kantor misalnya, dia akan tabah dan sabar menghadapi itu. Kenapa? Allah sudah bekali hatinya. Allah sudah lapisi hatinya dengan kesabaran.
Dia tahu kalau dia marah akan menggugurkan ibadah sholatnya misalnya. Dia tahu kalau dia jengkel akan membuat peluang setan akan masuk ke dalam hatinya misalnya. Hal-hal itulah yang membuat dia selalu senyum kepada orang. Dia tidak berburuk sangka kepada orang karena dia menikmati waktu subuh itu. Waktu subuh itu Allah menyebutkan sebagai rahmat untuk hamba-hamba yang bangun di waktu subuh. Bahkan subuh Nabi menyebutkan rakaat al-fajri khairu dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat subuh, 2 rakaat sebelum salat subuh qabliyah, sebelum ini baru salat sunnahnya Anda laksanakan, jauh lebih baik dunia dan seisinya. Maka tidak heran dalam riwayat sahabat, satu kali mereka tidak melewatkan ketinggalan qobliyah subuh, sahabat itu menangis sejadi-jadinya, meratapinya, menyesalinya, seakan-akan mereka melakukan sebuah dosa besar. Padahal hanya meninggalkan salat qobliyah saja, menangisnya terseduh-seduh sampai terdengar beberapa rumah dari rumah ke kiri ke kanan terdengar menangis rintihan sahabat meninggalkan 2 rakaat salat sunnah tersebut. Kenapa? Karena ada janji Allah di situ. 2 rakaat salat subuh jauh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Maka itulah orang yang kaya sebenarnya. Itulah orang yang cerdas sebenarnya. Itulah orang yang hebat sebenarnya. Itulah orang yang akan selamat di dunia maupun di akhirat. Dan mudah-mudahan kita semuanya menjadi orang-orang yang selalu menikmati waktu subuh. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.